Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita masih membahas hal-hal yang sedang viral atau pernah viral atau sedang populer di masyarakat ya. Tapi kita membahasnya dari berbagai sudut pandang dan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sebelum kita lanjutkan talk show kita bersama Dr. Nuki, kita lihat dulu informasi viral lagi nih pemirsa. Pandemi dan sakit punggung. Nah, ini kita sedang membahas yang namanya semangat dan gerakan tulangmu. Jadi yang namanya tulang ini adalah penopang tubuh untuk menggerakkan tubuh kan pemirsa ya. Ini ada informasi mengenai pandemi dan sakit punggung. Jadi sakit punggung itu bisa menjadi gejala COVID-19 katanya seperti itu. Dan juga jadi populer selama adaptasi kerja di rumah. Benar nggak? Kita lihat dulu yuk informasinya. Sahabat semangat, pada Desember lalu, presenter Ellen DeGeneres mengumumkan dirinya positif COVID-19. Wanita berusia 62 tahun ini memberikan kabar terakhir dirinya lewat video yang diposting di Twitter miliknya. Dia mengungkapkan salah satu gejala COVID-19 yang tidak biasa. Satu hal yang mereka tidak beritahu adalah munculnya nyeri punggung, ujarnya. Sebuah survei yang dilakukan Survivor Corps Support Group Facebook untuk penyintas COVID-19 menemukan bahwa penyintas COVID-19 yang mengalami long haulers atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19 tapi masih merasakan gejala atau efek samping COVID-19 melaporkan mengalami sakit di daerah punggung bawah, atas, hingga tengah. Selain itu, laporan di bulan Februari tahun lalu dari WHO yang menganalisa hampir 56.000 kasus COVID-19 di Cina menemukan 15% pasien mengalami sakit atau nyeri otot. Di sisi lain, sakit punggung juga kerap dirasakan oleh kita-kita di era adaptasi kebiasaan baru, ya kan sahabat semangat? Ya, selama pandemi, kita diminta untuk bekerja di rumah atau work from home. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Ternyata, dilansir dari Times of India, WFH telah meningkatkan berbagai keluhan kesehatan. Hal ini disebabkan posisi duduk selama bekerja saat WFH dan terlalu lama melihat layar ponsel dan laptop. Selain itu, perlengkapan kerja di rumah tentu berbeda dengan di kantor, seperti meja dan kursi. Banyak orang bekerja di sofa, tempat tidur, dan lainnya sehingga kondisi tubuh orang cenderung membungkuk. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini tentu akan menyebabkan sakit dan nyeri tubuh. Dikutip dari Medical Daily, orang-orang yang bekerja online selama berjam-jam bisa tak sadar membungkukkan atau melengkungkan tulang punggungnya. Hal tersebut bisa menyebabkan cedera mikro yang akan berdampak pada kesehatan dan mood seseorang. Nah, seperti itu ya. Banyak yang mengiyahkan katanya ya. Karena ketika kita bekerja dari rumah, pasti yang namanya sakit punggung kerap terasa ya. Gara-gara mungkin meja dan kursi di rumah berbeda dengan di kantor begitu ya. Jadi memaksa kita melakukan posisi saat kerja tuh tidak baik seperti itu.
Nah, masih terhubung bersama kami ada Dr. Nuki, spesialis ortopedi Rumah Sakit Anissa Cikarang. Dok, soal sakit punggung adalah gejala COVID-19, gimana dok? Benar apa enggak dok? Jadi nyeri punggung, memang ada beberapa pasien dengan COVID dia ada keluhan nyeri punggung, tapi biasanya nyeri punggung itu merupakan suatu gejala penyerta, jadi bukan gejala utama dari COVID. Gitu. Dia gejala penyerta dan pasti harus ada gejala-gejala lainnya, yang utama misalnya dari batuk, sesak nafas, gitu, atau anosmia yang tidak bisa mencium bau-bauan. Nah, kadang nyeri punggung itu ada gejala penyerta dari COVID, tapi bukan gejala utama. Berarti sakit punggung yang gejala COVID itu yang seperti apa dok? Ya, biasanya nyeri punggung pada pasien dengan COVID itu disebabkan karena dia misalnya batuk, dia sering batuk sehingga otot-otot di dada dia sakit sampai pegel, sakit sampai menjalar ke punggung bisa. Atau kalau COVID juga dia ada pegel-pegel kadang dia di ototnya gitu, jadi kadang di punggung dia menjalar gitu. Jadi ya itu penyerta. Jadi kalau sakit punggung seperti apa biasanya dia nggak hilang selama beberapa hari dan yang diutamakan ada gejala lainnya itu. Gejala lain yang utama itu seperti batuk, sesak nafas, anosmia itu yang kita harus curiga ke arah COVID. Biasanya dia menjalar kalau yang disebabkan karena batuk karena sering batuk, jadi biasanya otot-otot dada dia menjalar sampai ke punggung. Kalau berbicara soal sakit punggungnya dok, yang namanya COVID-19 itu kan orang awam taunya adalah penyakit pada saluran pernafasan. Gimana ceritanya bisa ke sakit punggung ya dok ya? Ya itu karena sakit punggung itu tadi biasanya karena penyerta dia sebagai gejala sekunder. Jadi akibat dari COVID gejala utamanya misalnya ada batuk yang sering atau dia sesak nafas sehingga otot dada akan dipaksa bekerja terus sehingga dia akan mengalami sakit atau pegal. Itu biasanya otot dada dia akan menjalar sampai ke punggung. Dan juga karena ada infeksi virus kadang biasanya di otot kita kalau ada demam ada itu kadang kan otot jadi ada rasa nggak enak juga. Jadi kadang punggung ikut nyeri juga seperti itu. Yang kecil karena dia yang penyerta biasanya ada gejala yang utama itu kan anosmia, mungkin ada demam, ada batuk, sesak napas, itu kita harus jalan. Kalau begitu mohon dijelaskan kepada kami dokter macam-macam sakit punggung beserta dari gejala dan juga penyebabnya supaya kita bisa waspada ini membedakan antara gejala COVID-19 dan juga sakit punggung lainnya. Oke, sakit punggung itu ada beberapa. Kalau penyebab memang juga ada beberapa dan tipenya juga ada beberapa. Ada yang sakit punggung hanya di punggung situ saja, kemudian ada yang menjalar. Misal dia ada rasa kesetrum atau sampai ke kaki, atau ada rasa baal dia sampai ke kaki. Bisa juga ada rasa panas seperti kena cabai. Nah, seperti kena cabai dia sampai ke kaki itu biasanya itu penyebabnya adalah saraf di tulang belakang dia ketekan dia bisa menyebabkan baal atau rasa-rasa kesetrum gitu, dia menjalar ya sampai ke kaki. Kemudian juga ada dari punggung yang kita habis mengangkat beban berat atau kita habis bekerja berdiri lama itu juga bisa. Itu karena ototnya itu biasanya ada di punggung saja dan bisa kadang menjalar pun dia ke samping kanan kiri bisa gitu. Ya juga ada nyeri yang akibat trauma misalnya setelah terjatuh atau apa ya bisa juga itu nyeri punggung misal disertai dengan kelemahan otot ataupun kelemahan tungkai, itu yang kita harus waspadain pada pasien yang dengan setelah trauma ya. Kalau keluhan usia lanjut kebanyakan dia ada spondyloartrosis atau pengapuran di tulang belakang. Itu biasanya gejalanya hampir sama kayak dia penekanan di saraf dan dia kadang menjalar. Dia menjalar sampai ke kaki atau sampai ke paha seperti itu. Dan juga kadang ada rasa baal atau kesemutan gitu. Kita biasanya kan ada selain itu dari anamnesis seperti kita pemeriksaan fisik, kemudian juga ada kemungkinan ada pemeriksaan tambahan, dia bisa kita lakukan ronsen ataupun kita lakukan MRI maupun yang lainnya pemeriksaan penunjang untuk lebih spesifik kita menentukan penyebabnya. Kalau gitu dokter mohon tips untuk kami bagaimana cara menghindari yang namanya sakit punggung terutama di era adaptasi new normal ini. Pertama pada waktu WFH biasanya kita perhatikan posisi saat kita misalnya saat Zoom seperti ini. Jadi untuk posisi komputer juga posisi kursi dan meja itu harus ergonomis. Kemudian pandangan mata sejajar dengan layar gitu ya.
Dan juga AC, biasanya AC kita jangan langsung, misalnya ada dari atas dari punggung langsung ke sini, itu bisa lebih cepat menyebabkan nyeri pada punggung. Dan juga kalau sudah 1 jam atau 2 jam kita zoom terus-terusan, sebaiknya sih istirahat dulu, kita berdiri, stretching dulu sekitar 5 menit, 10 menit, habis itu bisa kita lanjutkan lagi. Seperti itu yang. Baik, kita masih akan lanjutkan berbincang bersama Dr. Nuki dari Rumah Sakit Adisa Cikarang ya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.